Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Purnamasari dengan NIM 2213401003, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah logoterapi. Nah, di sini ada tokoh dari logoterapi yaitu Viktor Emil Frankl sebagai pendiri logoterapi. Pemikiran logoterapi dilatar belakangi oleh kehidupan Frankl sendiri. Nah, jadi logoterapi ini awalnya adalah dilatar belakangi oleh si ilmuwan tersebut yaitu Frankl. Nah, di mana ilmuwan tersebut itu yang tadinya ia sebagai tawanan. Nah, ketika dia menjadi tawanan ataupun tahanan, nah dia di situ menemukan ataupun makna hidup dalam masa tahanan tersebut. Nah, Frank memberikan dasar filosofi dari logoterapi dalam bentuk 3 rangkaian. Nah, dasar filosofi sebagai prinsip logoterapi yaitu kebebasan, kehendak, dan makna. Seperti itu. Nah, Tadi sudah dijelaskan logoterapi ataupun sejarah adanya logoterapi. Dan apa sih yang dimaksud dengan logoterapi tersebut? Yaitu logoterapi itu adalah proses terapi yang membantu klien menemukan makna hidup yang hakiki. Nah, atau dengan lain, benar yang dikatakan oleh Frankl bahwasanya logoterapi ini adalah penemuan makna hidup. Ada kebebasan yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada prinsip atau 3 pilar yang dikatakan oleh Frankl. Nah, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragal dan kejiwaan. Nah, jadi manusia ini diberikan kebebasan dalam hidupnya baik dari pemilihan, keputusan, tanggung jawab. Nah, dengan tujuan agar mereka menemukan arti dari makna hidup yang mereka jalani. Pandangan logoterapi terhadap manusia. Nah, di sini logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan. Nah, jadi ketika manusia memiliki masalah dan dia bingung untuk keluar dari masalah tersebut, nah dia mencari solusi. Nah, dari proses tersebut, nah terus dia mengambil solusi itu, bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, ketika dia sudah menemukan hasil dari proses tersebut, maka mereka akan menemukan yang namanya makna hidup. Jadi ketika teman-teman ada masalah ataupun problematika, nikmati proses itu, cari jalan solusinya, maka teman-teman bakal menemukan namanya apa itu makna dari kehidupan yang teman-teman rasakan sebelumnya. Tujuan dari logoterapi ini adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Nah, jadi dalam proses logoterapi ini, teman-teman ataupun yang merasakan adanya masalah dalam diri teman-teman itu kita rasakan, nikmati. Nah, dalam memecahkan masalahnya kita cari tanggung jawabnya apa, solusinya apa. Ketika kita mengambil salah satu langkah, apa akibat dan yang bakal terjadi untuk diri kita. Nah, kita harus punya rasa tanggung jawab ataupun kebebasan dalam memilih keputusan tersebut. 3. Eksistensi manusia. Yang pertama, kerohanian. Nah, di sini dimaksud dengan kerohanian adalah manusia ketika memiliki masalah atau problematika, yaitu dia pasti memikirkan bagaimana jalan keluarnya, solusinya apa gitu. Nah, manusia akan diberatkan dengan hal tersebut. Nah, makanya ada yang kedua eksistensinya itu kebebasan. Kebebasan dalam arti kata manusia harus bisa ngambil solusi. Nah, ketika kita sudah mengambil solusi ataupun jalan keluar, kita harus siap dengan rasa tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab yaitu ketika kita mengambil solusi tersebut, nah kita dibebaskan untuk mau ngambilnya itu seperti apa. Misalkan apa yang kita pikirkan, jalan keluarnya seperti ini, plan A-nya oke, ambil, yang penting kitanya harus tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang saya tahu, dan sekiranya ada kekurangan mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.